resistensinya. Kemudian kemarin kita juga di bab kedua medan magnet, medan listrik ya, diakhiri dengan alat kecil yang disebut kapasitor. Nah, itu juga mempunyai fungsi untuk menyimpan muatan. Ya, menyimpan energi listrik tapi dalam bentuk medan listrik ya. Yang kekuatannya kita sebut sebagai kapasitansi ya. Nah, yang bab ini dan yang kemarin kita mengenal kumparan atau induktor. Ya, kumparan atau induktor juga dapat menyimpan energi listrik tapi dalam bentuk medan magnet. Nah, angka yang menunjukkan kekuatannya si induktor itu disebut sebagai induktansi. Ya, seberapa besar dia mampu menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Ya, baik, tapi sebelum ke sana saya ingin bertanya. Ya, silakan yang pernah mengalami atau pernah melakukan kegiatan ini silakan raise boleh. Jadi gini, pernahkah kalian mematikan TV ya? Tetapi mematikannya itu bukan pakai remote powernya itu, tapi power fisiknya yang dimatikan. TV-TV lama kemudian, jadi saklarnya saklar ceklek gitu ya. Atau mungkin power ampli kalau di rumah punya, atau speaker aktif ya, atau alat-alat seperti apa ya, yang ada kumparannya di dalamnya ya. Ya TV itu ya TV tabung ya, terutama ya. Kemudian power ampli tadi, kemudian apa lagi ya? Speaker aktif gitu ya. Kemudian mungkin yang berhubungan dengan itu silakan. Siapa yang pernah mematikan itu? Yang dimatikan adalah tapi power fisiknya ya, ceklek kanan itu ya, bukan di remote-nya. Ada yang pernah melakukan itu? Atau radio yang lama gitu ya, pernah ya? Ya, oke. Baik, ternyata banyak yang melakukan itu ya. Nah, coba perhatikan lampu indikatornya teman-teman. Saat kamu matikan tombol fisik powernya itu, ya. Siapa ya? Yang pernah melakukan ya. Apakah kamu perhatikan lampu indikatornya? Apakah langsung mati pet gitu atau masih nyala sebentar, redup terus mati? Halo, siapa tadi yang pernah melakukan? Silakan dijawab. Jadi kita matikan powernya, lampu indikatornya itu ternyata masih hidup, tapi terus redup-redup baru mati gitu. Ya, apakah begitu? Halo, siapa yang tadi sudah raise hand? Iya ya, tidak langsung mati ya gitu. Padahal jelas-jelas kita sudah memutuskan hubungan kelistrikan dengan PLN. Kalau powernya itu ya, tapi kalau dipakai remote ya standby aja gitu kan. Itu artinya masih ada ikatan dengan PLN walaupun sangat kecil arusnya. Ya. Tapi kalau kita matikan powernya itu berarti sudah betul-betul mati. Apa itu hubungannya dengan PLN. Ya. Tetapi lampu masih menyala sebentar, kemudian akhirnya mati. Nah, kenapa begitu ya? Nah, ini yang mau kita bicarakan hari ini. Ya. Nah, rangkaian yang alatnya kamu matikan tadi, entah itu TV, entah itu power ampli, entah itu mungkin komputer juga ya, komputer yang powernya itu cukup besar, itu juga mungkin tidak langsung mati lampu indikator powernya, ya, atau speaker aktif gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena di dalam alat-alat itu ada yang disebut sebagai kumparan induktor, ya. Seperti rangkaiannya yang ada di layar kamu itu ya. Perhatikan di situ ada sumber baterai, atau sumber arus atau baterai. Kemudian ada saklar, ya. Terus ada kumparan yang warna biru itu. Kalau saklar ditutup masih nyala gitu ya, maka kan ada arus ya. Ya, ada arus yang sesuai dengan gambar itu. Ya, arusnya sesuai dengan gambar itu. Maka ada flux yang dihasilkan oleh
kumparan tadi. Ya, arah medan magnetnya sesuai dengan aturan tangan kanan ya. Saat ini mesti medan magnetnya atau flux utamanya kalau kita mengenal hukum Lenz itu kan ke kanan ya, karena arah arusnya yang dekat dengan kita itu ke bawah. Maka kalau kita lihat jempolnya ke arah kanan ya. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan kumparannya itu, dan mungkin juga voltmeter atau lampu, kalau voltmeternya diganti dengan lampu, saat saklar dibuka dari kondisi tertutup, itu berarti ada arusnya, terus dibuka. Nah, dibuka berarti kan arusnya jadi gak ada. Betul ya? Dari ada menjadi gak ada. Nah, itu kan perubahan flux. Dari ada medan magnet, dari ada flux yang terjadi akibat kumparan itu, kemudian hilang. Kenapa? Karena saklar dibuka. Nah, pada saat peristiwa perubahan flux itu, jadi fluxnya mula-mula ada, menjadi gak ada karena saklar dibuka, maka terjadi perubahan flux. Ya, kumparan itu mengalami perubahan flux. Nah, akibat perubahan flux, ya maka timbul GGL induksi kan, timbul arus induksi kan, sesuai dengan hukum Faraday ya. Arus induksi muncul karena perubahan flux. Nah, ini fluxnya berubah. Berarti ada arus induksi. Tapi perubahan fluxnya itu akibat dari perubahan fluxnya dirinya sendiri. Maka GGL yang timbul namanya GGL induksi diri. Nah, Joseph Henry membuat suatu persamaan matematis hubungan antara GGL induksi diri dengan laju perubahan arusnya dan apa yang dimaksud dengan induktansi diri, induktansi induktor itu sendiri. Ya, maka persamaan matematisnya E sama dengan min L DI per dt. Ya, jadi GGL yang muncul juga terkait dengan laju perubahan arusnya. Ya, laju perubahan arus tergantung dengan hambatan saja. Tapi yang penting adalah ada perubahan arus menyebabkan adanya GGL, arus yang terjadi pada kumparan dirinya sendiri, gitu kan? Itu. Nah, L itu adalah induktansi diri, induktansi induktor. Ya, induktor itu ya. Satuannya Henry. Ya, satuannya Henry. Ada yang di sini namanya Henry? Enggak ada ya. Ya, karena yang menemukan Henry ya berarti ya di satuannya Henry. Kalau yang menemukan si siapa? Andrew, ya namanya mungkin Andrew gitu ya, atau yang menemukan Cindy, nah itu satuannya Cindy gitu ya. Nah, kalau kamu namamu mau dikenang ya kamu temukan besaran sesuatu gitu ya. Nah, E sama dengan min L DI per dt. Itu kalau perubahan arusnya sebagai fungsi waktu. Tapi kalau perubahan arusnya bukan sebagai fungsi waktu, maka ya L delta I per delta T. Oke, ini tentang induksi diri sebuah induktor. Jadi L itu nanti menyatakan kemampuan si kumparan ini, induktor ini dapat menyimpan energi ya listrik misalnya dalam bentuk medan magnet. Ya, sama seperti kalau kapasitor kemarin dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Secara matematis nanti kita ingat lagi, W setengah CV kuadrat gitu ya. Nah, ini juga induktor juga dapat menyimpan energi ya. Jadi induktansi diri itu salah satunya ini. Kemudian berikutnya, seberapa besar sih nilai dari induktansi diri sebuah kumparan? Kalau kapasitor kan nilai dari kapasitornya kan tergantung dari jarak antar keping, luas antar keping dan isi ruang di antara kepingnya itu apa? Di antara kedua platnya, ya, itu apa? Ya, yang kalau kamu masih ingat C sama dengan epsilon 0 A per D. Kalau itu kosongan. Kalau ada medium ya berarti epsilon kali A per D. Nah, epsilon kan permitivitas ya, bahan pengisi kapasitor. Nah, kalau induktansi nilainya seberapa? Ya, nilainya berapa? Sama juga kalau resistensi nilainya berapa?
Ya, resistensi itu hambatan ya. Itu tergantung dari panjang. Ya, rho L per A, kalau masih ingat ya, kamu di bab 1. Hambatan dari suatu pengantar itu rho L per A. Tapi kalau ini sekarang kembali ke kumparan, seberapa besar induktansinya? Ya tergantung dari besaran fisik ya. Kita akan menyamakan GGL dari persamaannya si Michael Faraday dan GGL yang dihasilkan dari persamaannya Joseph Henry. Bukan Joseph Immanuel ya. Mana Joseph Immanuel? Sudah masuk belum? Nah, oh belum. Ya. Baik itu. Nah, kemudian disamakan karena sama-sama GGL. Sehingga L dI per dt sama dengan N d flux per dt. Kemudian diintegralkan maka didapat L sama dengan N flux per I. L sama dengan N flux per I. Di mana flux adalah BA cos theta. Nah, fluxnya itu dari mana? Kalau itu solenoid, maka persamaannya jadi di sebelah kanannya. Karena B itu mu 0 IN per L gitu kan. Mu 0 IN per L. Itu kan kalau solenoid ya. Nah, dimasukkan ke B yang dari flux BA cos theta, maka jadilah L sama dengan mu 0 kali N kuadrat A per L. Nah, ini nilai dari sebuah induktansi dari sebuah induktor atau sebuah kumparan untuk solenoid. Lah, untuk yang toroid bagaimana, Pak? Nah itu, kalau toroid berarti panjang kumparannya, L kecil itu panjang kumparan, itu diganti dengan 2PR, karena kalau toroid kan melingkar, kumparan melingkar, ya berarti keliling lingkaran aja, ya 2PR. Tapi R-nya adalah jari-jari efektif, jarak sumbu kumparan ke pusat lingkarannya. Gitu, ya. Nah, ini mengenai induktansi diri kumparan. Nah, kemudian kalau kumparannya itu diisi medium tertentu, sama seperti saya sebut dalam kapasitor tadi, diisi medium lain, entah itu air, ya, entah itu minyak, kalau itu kapasitor ya. Kalau kumparan diisi apa? Ya diisi inti besi atau kuningan atau tembaga atau aluminium atau apapun gitu ya, atau karet atau plastik begitu, maka induktansinya akan berubah. Ya, jadi seperti itu. Induktansi kumparan dalam bahan. Ya, jadi mu n kuadrat A per L, tidak lagi mu 0. Di mana mu adalah mu R kali mu 0. Di mana mu R adalah permeabilitas relatif. Ya, kalau dalam soal nanti diketahui, ya, diketahui berapa. Misalnya besi itu 30 atau berapa, misalnya tembaga itu misalnya 15 atau berapa gitu ya. Itu tergantung dari jenis isi kumparannya. Ya. Ada juga yang kosongan, ya berarti mu 0 ya kalau kosongan ya. Itu. Oke, ini tentang induktansi. Nah, kemudian energi yang tersimpan dalam induktor berapa? Tadi kan saya katakan kemampuan si induktor itu untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Nah, kalau kita mengacu pada rumusan energi yang tersimpan dalam medan listrik ya pada kapasitor ya, maka W sama dengan setengah CV kuadrat. W sama dengan setengah CV kuadrat. Nah, besaran yang dimunculkan adalah V pada kapasitor. Kenapa? Karena kapasitor kan tidak bisa dialiri arus. Ya, karena kan kapasitor kan dua buah konduktor plat keping yang terpisah. Ya, maka tidak bisa ada arus. Jadi kalau ada muatan lewat situ nggak bisa lewat, mandek di situ. Nah, tersimpan di situ, terkungkung di situ. Itu kan kalau kapasitor. Maka yang ada beda potensial antara kedua kepingnya. Maka munculnya persamaan W setengah CV kuadrat gitu ya. Nah, kemudian untuk yang induktor bagaimana? Ya, kita gunakan persamaannya si Joseph Henry dan si Michael Faraday, ya begitu. Dengan pengintegralan maka kita dapatkan W sama dengan setengah LI kuadrat. Nah, yang dimunculkan di sini adalah besaran arus. Kenapa? Karena medan medan magnet itu terjadi karena si kumparan mendapatkan arus listrik. Ya, tapi kalau yang kapasitor tadi dia bisa menjadikan
dua buah keping itu ada medan listriknya karena ada beda potensial antara kedua keping. Begitu ya kalau yang di semester yang di bab 1, kalau di bab 2. Nah, kemudian kalau yang ini medan magnet pada kumparan itu bisa muncul kalau kumparannya ada arus. Maka yang dimunculkan dalam energi induktor ya arus listrik I kuadrat lagi, sama seperti pada kapasitor yang V kuadrat juga. Nah, strukturnya sama, setengah LI kuadrat, kalau yang kapasitor setengah CV kuadrat. Ya, mirip-mirip ya. Moga-moga mempermudah kita mengingat rumusan ini kalau ditanyakan ya. Baik, itu energi yang tersebar. Maka pertanyaan awal saya tadi, pada saat kamu mematikan alat elektronik di rumah, maka lampu indikatornya atau mungkin di dalamnya ada arus sebentar saja. Kenapa? Karena masih ada energi yang dimiliki oleh si kumparan tadi. Gitu. Sehingga kalau kita matikan, masih ada energi sisa dari energi induktor itu, kemudian masih ada arus. Nah, arusnya masih bisa menyalakan lampu indikatornya itu. Ya, walaupun sudah terputus dengan PLN, tapi walaupun hanya sekilas karena ya langsung berubah menjadi energi cahaya hilang. Ya. Itu ya tentang energi induktor. Nah, kemudian aplikasi dari konsep yang sudah kita pelajari itu apa? Ya, yang pertama adalah generator AC, generator arus bolak-balik. Perhatikan gambarnya itu. Kalau kamu perhatikan, kok mirip dengan motor listrik ya? Iya, mirip memang. Ada dua buah magnet yang menghasilkan medan magnet, ada kutub utara dan selatan, ya. Kemudian ada kumparan yang nanti diputar, ya, diputar. Ya, akhirnya si kumparan mengalami perubahan flux. Tetapi yang diubah adalah tetanya kalau kumparan generator ya. Ya. Yang diubah adalah tetanya. Sehingga N kali D flux per dt, fluxnya BA cos theta, yang berubah adalah tetanya, berarti cos tetanya. Nah, theta itu kan kalau dikaitkan dengan omega kecepatan sudut, theta itu kan omega kali T. Masih ingat di kelas 10 ya, theta sama dengan omega kali T, betul ya? Nah, sehingga N kali delta flux per delta T, delta fluxnya adalah BA cos theta, BA-nya tetap berarti N kali B kali A dikalikan D cos theta per dt, di mana tetanya omega T. Berarti D cos omega T per dt diturunkan jadi apa? Minus, turunnya cos atau apa? Minus ya? Minusin, betul ya? Atau kebalik? Ya, di matematika? Ashley? Turunannya cos itu apa? Sin. Sin, oh sin. Sin atau mensin? Mensin. Mensin, ya. Sehingga D cos omega T per dt, ya, jadi omega sin omega T min ya. Nah, sehingga jadi NBA omega sin omega T. Itu adalah GGL induksi yang terjadi pada generator NBA omega sin omega T. Ya, N itu jumlah lilitan pada kumparannya, B itu medan magnet pada magnet permanennya itu, A adalah luas penampang kumparan, omega adalah kecepatan sudut. Maka bisa kita pahami, contoh saya kemarin di awal bab saya bercerita, atau kalau saya mungkin ada yang pernah naik sepeda yang punya dinamo sepeda, kemudian saat digowes pelan dan dinamonya itu digesekkan ke roda, lampu menyala. Kita gowesnya santai, lampu menyala normal biasa. Tapi begitu kita dikejar anjing, kita gowesnya kenceng, maka lampunya terang gitu kan, lampunya terang. Kenapa? Karena kecepatan sudut putarnya si kepala dinamo itu semakin kenceng, omeganya semakin besar, ya berarti GGL-nya semakin besar, maka arusnya semakin besar. Begitu, lampunya menyala terang. Ya, ini contoh dari kasus persamaan NBA omega sin omega T. Nah, NBA omega itu kita sering sebut sebagai GGL maksimum. Kenapa? Ya, karena kalau kita lihat dari grafik
generator AC ini seperti itu ya. Setiap waktu nilai GGL-nya berubah dan mencapai nilai maksimum. Kok ada maksimumnya? Ya, karena kita memiliki fungsi sinus. Sinus itu kan ada maksimumnya. Nilai sinus maksimum 1 gitu kan. Maka saat maksimum ya sinus omeganya 1, maka E sama dengan NBA omega, saat sinnya 1 kita sebut sebagai E maksimum. Maka NBA omega adalah E maksimum. Ya, nanti di dalam bab berikutnya arus bolak-balik di dalam PLN listrik PLN juga punya ya. GGL induksi maksimum dari PLN itu berapa yang kita terima di rumah. Ya, nanti kita lihat di contoh soalnya ya. Kemudian ada omega. Omega itu kan kecepatan sudut. Secara matematis omega itu apa hubungannya dengan frekuensi ya? Si Kathleen ya. Secara matematis omega atau kecepatan sudut hubungannya dengan frekuensi itu apa? Kathleen, halo Kathleen. Halo Pak. Apa? Omega itu hubungannya dengan frekuensi rumusannya apa? Omega sama dengan hubungannya dengan frekuensi. Apa, Kathleen? Agak lupa ya Pak. Agak lupa. Siapa yang ingat? Josephina, Evata? Dibantu temanmu, Kathleen? Halo, Josephina? Halo Pak. Apa? Omega, kecepatan sudut, kaitannya dengan frekuensi apa? Omega sama dengan? 2PF. 2PF, betul sekali. Ya, 2PF. Ada frekuensi di situ. Dan memang GGL bolak-balik atau tegangan bolak-balik itu juga arusnya ya bolak-balik gitu ya, bolak-balik. Dengan frekuensi bolak-baliknya yang tadi omega sama dengan 2PF gitu. Ya, maka tergantung generatornya muternya seperti apa, frekuensi putarnya seperti apa, frekuensi bolak-baliknya seperti apa. Ada yang 100 Hz, ada yang 60 Hz dan seterusnya. Kalau PLN kita itu 60 Hz. Ya, PLN kita atau kelihatannya kalau frekuensi itu kesepakatan dunia lah. Ya, setiap negara mungkin tegangannya berbeda tapi frekuensinya sama. 60 Hz. Kalau nggak percaya silakan. Kalau kamu buka di sampingmu tuh ada charger HP atau charger laptop, ya. Coba perhatikan, kamu lihat spesifikasinya. Tertulis apa itu coba? Siapa yang saat ini sedang di kanan kirinya dekat dengan charger HP atau charger laptop? Silakan raise hand. Siapa? Oke, Adrian, coba kamu lihat chargermu. Ya, spesifikasinya apa coba? Inputnya gitu ya, outputnya begitu. Outputnya itu 9 volt. Oh, inputnya? Inputnya di sini 100 sampai 240 volt. Terus Frekuensinya 50 sampai 60 Hz. Iya, betul. Terima kasih. Ya, jadi charger HP-mu itu sudah bisa dipakai kalau kamu mengembara di seluruh dunia itu aman. Kenapa? Karena sudah dari 100 berapa? 10 sampai 240 ya, atau 100 sampai 250. Jadi charger kamu itu sudah bisa menyesuaikan dengan tegangan di mana negara di mana kamu sedang berada. Kalau frekuensinya itu semua sama, antara 50 sampai 60 Hz. Ya. Di negara kita juga sama. Ya. Di negara lain juga sama. Di mana? Singapura atau di Jepang atau di Amerika itu sama. Tapi tegangannya beda. Ya. Kalau di sini kita gunakan 220 gitu ya. Di Singapura 220 ya. Di Jepang berapa? Ada yang pernah ke Jepang? Ada yang pernah ke Jepang? Halo, siapa? Rasian yang pernah ke Jepang? Mampir begitu ya. Ya. Nah, di sana kelihatannya 110 ya, kemudian ya, 110 ya, tidak 220. Ya enggak apa-apa, tapi charger kita masih bisa dipakai karena kan charger kita kan dari 100 sampai 240. Jadi kalau kita ngecas di Jepang sana, ya kalau kamu misalnya mau pergi mana hanya lewat di bandaranya di sana ya, di Kyoto atau mana gitu ya.
atau Nayaka gitu ya. Nah itu ya bisa gitu ya. Nah, gitu. Seperti itu. Karena frekuensinya tetap. Baik, itu untuk yang generator arus bolak-balik atau generator yang di PLN kita. Ya. Entah itu untuk dari PLTU atau PLTA atau PLTD gitu ya. Maka generatornya berputar dengan frekuensi itu. Ya. Nah, keluarannya itu tergantung ya. Ada yang menghasilkan tegangan tinggi. Ya, maka ada saluran udara tegangan ekstra tinggi, SUTET gitu ya. Itu kan dari generatornya. Kemudian sampai ke rumah kita diturunkan pakai transformator. Ya, nanti habis ini kita akan bicara transformator. Ya, gitu. Baik, kemudian kalau yang kedua generator DC. Bedanya apa? Sama pada prinsipnya, yaitu ada kumparan, ada magnet, tetapi yang membedakan adalah ujungnya. Kalau yang generator AC tadi ada 2 cincin utuh, nah, dua-duanya utuh, 2 cincin utuh gitu ya. Kemudian ada sikat dan seterusnya begitu. Tapi kalau yang generator DC itu cincinnya cincin belah atau kita sebut sebagai komutator. Ya, komutator yang menghubungkan antara beban dengan kumparan. Ya, yang dihubungkan dengan sikat itu ya, sehingga generatornya berputar maka bisa menyalakan lampu gitu ya. Nah, bentuk grafiknya seperti itu. Loh kok masih kasar? Iya. Tapi sudah searah. Artinya kalau grafik yang ini tadi yang di atas sumbu T itu misalnya arusnya ke kanan, yang di bawah sumbu T ke kiri. Kanan kiri kanan kiri kanan kiri dengan frekuensi kalau PLN ya 50 sampai 60 Hz. Nah, kalau yang ini nggak ada yang kiri, kanan semua, kanan begitu, cuma fluktuatif. Artinya arusnya berubah karena memang harus berputar seperti itu ya. Nah, supaya jadi halus bagaimana? Nah, supaya jadi halus karena arus DC, arus arah itu kan lurus, mendatar. Frekuensi grafiknya itu lurus ya, mendatar gitu ya. Maka supaya jadi mendatar bagaimana? Dipasangi kapasitor. Maka dulu pada saat kita bicara kapasitor kan salah satu fungsi dari kapasitor sebagai filter dalam rangkaian catu daya atau power supply. Ya itulah, atau pada generator gitu ya. Jadi kalau arus bolak-balik diubah dulu menjadi searah tapi seperti ini, kemudian supaya halus dipasang kapasitor. Karena kapasitor sebagai filter. Filter itu apa? Sama ayaan ya. Dari masukan yang kasar keluarnya halus. Ini kan kasar, arusnya berubah-ubah menjadi halus. Halus itu tidak ada seperti jalan halus kan nggak ada jalan gitu ya. Nah seperti itu maksudnya. Nah, itu sebagai filter dari kasar menjadi halus. Sama seperti kalau ibu-ibu itu mengayai itu apa ya? Ya diayai ya. Jadi dari tepung yang kasar menjadi tepung yang halus. Oke, itu generator DC. Berikutnya adalah transformator atau trafo. Ya, trafo saya pikir kalian sudah bisa memahami karena di SMP juga sudah, yaitu komponen elektronik yang terdiri dari 2 buah kumparan primer dan sekunder yang fungsinya untuk mengubah tegangan AC ke tegangan AC. Jadi tidak akan bekerja pada tegangan DC ya, AC ke AC. Kemudian untuk menaikkan dan menurunkan tegangan, mengubah tegangan AC tertentu ke tegangan AC yang lain. Dari tinggi ke rendah berarti step down, dari rendah ke tinggi namanya step up gitu ya. Nah, persamaannya ya yang menggunakan persamaan dasar dari Michael Faraday ya, E sama dengan N d flux per dt. Ya. Yang berubah fluknya pertama kali adalah si kumparan primernya. Kumparan primer mendapatkan arus bolak-balik AC sehingga setiap saat arusnya berubah. Ya, pernah juga saya ilustrasikan di awal ya, 2 buah kumparan, kumparannya diem semua tapi kumparan yang satu dikasih arus bolak-balik. Maka kumparan kedua menerima perubahan flux dari kumparan satu. Maka kumparan kedua mendapatkan perubahan flux menyebabkan ada arus induksi. Itulah yang terjadi pada kapasitor.
Maka kumparan pertama harus ada arus bolak-balik. Gitu. Kalau arus arah tidak terjadi. Kemarin juga kita berikan ya, kalau kumparan pertama dikasih baterai, ya nggak ada perubahan flux, nggak ada perubahan arus, nggak ada perubahan flux, maka kumparan kedua tidak mengalami perubahan flux, ya nggak ada arus induksi gitu. Tapi kalau kumparan pertama yang primer kita kasih arus bolak-balik, setiap saat arusnya berubah, setiap saat medan magnetnya berubah, setiap saat fluxnya berubah. Nah, flux itu ditangkap oleh si kumparan kedua, maka kumparan kedua menghasilkan arus induksi. Dengan persamaan trafo Vs per Vp sama dengan Ns per Np. Ini selalu, baik itu ideal maupun tidak ideal, itu tetap berlaku. Cuma untuk yang ideal, itu efisiensinya 100%, maka perbandingan V dan I berbanding terbalik langsung, berbanding terbalik juga I-nya dengan N gitu ya. Berarti Vp per V, Vs per Vp sama dengan Ns per Np sama dengan IP per IS. Itu kalau ideal. Tapi yang ideal itu kan susah kita dapatkan ya. Bahkan nggak ada mungkin ya yang ideal. Ya, trafo ideal nggak ada. Ya, karena walaupun diusahakan semua perubahan flux dari kumparan primer itu ditangkap oleh kumparan sekunder, tetapi mesti ada yang bocor sedikit medan magnetnya ya, keluar gitu. Ya, kemudian kadang berubah menjadi energi panas. Si kumparannya kan panas, trafonya panas gitu kan. Nah, itu kan sudah berkurang ya, menjadi bentuk energi lain. Ya. Ada juga bergetar malah gitu kan, ada trafo yang kurang bagus yang itu kan kadang bergetar gitu ya. Ya, gitu. Maka ya tidak bisa 100%. Ya. Kita juga misalnya teman rekan-rekan itu kan misalnya mencari sesuatu yang sempurna. Wah, lihat mau cari pacar yang sempurna, yang ideal, enggak bakalan ketemu. Ya. Yang cowok juga pengen cari cewek yang sangat cantik, sempurna, ideal, enggak akan ketemu, gitu kan? Atau alumni Loyola itu kan, Loyola itu punya apa ya? Punya visi, punya apa ya? Alumni apa namanya ya? Sosok alumni ideal gitu ya. Ya itu adanya ideal, jadi visi aja. Ya, kita akan mengarah ke sana. Ya. Anak-anak kolese itu lulusannya harus memiliki kepedulian yang tinggi, ya man for others, kemudian magis, ya seperti itu ideal kan. Ya, tetapi dalam keseharian kan ya tidak semua bisa, ya tidak semua bisa dimiliki oleh. Tapi idealnya ya kita seperti itu. Maka ada idealisme. Ya. Nah, kalau yang nyata seperti apa? Yang nyata ya kita tahu bahwa kalau misalnya punya trafo itu yang keluar tuh ya energinya masih berkurang karena berubah menjadi energi lain. Inginnya ke dalam bentuk energi listrik lagi, tapi tidak mungkin. Ya, maka efisiensinya tidak 100%, 60% misalnya. Ya, efisiensi ya adalah perbandingan dari daya yang dikeluarkan dibagi daya masukan. P sekunder per P primer. Efisiensi. Simbolnya apa itu? Nama simbolnya apa ya efisiensi ya? Kayak huruf Jawa ya. Huruf Jawanya apa itu? Pasangan ya kelihatannya ya. Pasangan huruf Jawa. Itu apa itu ya? Maria, Mailin. Apa itu ya? Kamu diajari. Taleng bukan ya Pak? Taleng ya, kayak taleng ya. Iya, kayak taleng. Tapi kalau di huruf apa namanya? Huruf Yunani itu apa itu ya? Itu bacanya eta, efisiensi, eta, ya, sama dengan PS per PP. Ya. Mungkin kalau kamu nanti menemukan besaran tertentu dan ada simbolnya, bolehlah mungkin menggunakan huruf Jawa gitu ya, no atau ro atau apa gitu, supaya tidak besaran-besaran yang ada kan banyak sekali, ya, simbolnya sama. Tekanan yo P, daya yo P, apalagi deh. Tekanan P, daya P, apalagi yang P ya. Momentum juga P. ya. Mosok semuanya pakai P. Volume V, tegangan V, apalagi kecepatan V. Ya, jadi bingung ya. Tetapi harus tahu konteksnya. Makanya belajar fisika harus tahu konteksnya. Ya, tidak hanya sekedar tahu rumus, ya, tapi konteksnya apa ini? Oh,
Jadi kita tahu pakai rumus yang mana walaupun samanya PAVE gitu ya. Begitu teman-teman. Nah, sehingga untuk trafo nyata yang real ya PS per PP ya PS itu ya VS kali IS per PP kali IP atau NS kali IS per NP kali IP. Nah, itu kalau yang trafo yang real. Ya, nanti kita lihat contoh soalnya. Nah, ini contoh trafo ya. Jadi trafo itu harus pakai AC tegangannya ya, nggak mungkin pakai DC ya. Kemudian ini hanya gambaran teman-teman ya, gambaran dari trafo supaya kita bisa melihat perbedaan posisi antara kumparan primer dan sekunder. Sebetulnya dalam hal realnya itu antara primer dan sekunder itu menyatu. Ya, nggak terpisah Pak gitu. Kalau prinsipnya kayak gitu nanti jadi tambah tidak efisien lagi gitu ya. Tidak efisien lagi. Maka disatukan antara primer dan sekunder itu begini. Ya, menyatu gini. Ya, jadi intinya satu begitu ya ini. Nah, dililitkan atau dililit lagi gitu ya oleh primer. Supaya apa? Supaya perubahan flux dari kumparan primer itu masuk di kumparan sekunder begitu. Ya, begitu. Kalau ini kan berbeda ya, berbeda. Tapi simbolnya seperti ini ya. Trafo itu yang kiri primer, yang kanan sekunder ada intinya gitu ya. Seperti itu, seperti ini. Ini adalah simbol atau lambang trafo. Berikutnya, yang terakhir ini. Kepala atau head kaset. Walaupun alat ini sudah tidak banyak digunakan ya. Bahkan sudah nggak pernah kita ya. Saya pun sudah tidak pernah menggunakan kaset untuk memutar lagu gitu ya. Walaupun saya masih punya. Ada yang masih punya kaset. Entah itu untuk lagu atau video. Siapa? Siapa yang masih punya? Atau orang tuanya masih memutar musik pakai kaset? Oh, masih ya? Masih ya? Oh, ya. Tapi hati-hati dalam menyimpan ya. Saya juga menyimpan kaset itu masih ya lagu-lagu kesukaan saya. Saya kan suka lagu-lagu yang kayak fusion ya. Fusion, tahu fusion ya? Jazz fusion gitu ya. Kalau di Indonesia itu ya sering dimainkan oleh Krakatau, Emerald gitu ya. Kemudian kalau yang di luar ya Sakatak. Kalau dari Jepang itu apa ya? Ada kelompok musik fusion Jepang yang terkenal juga ya. Nah itu. Nah seperti itu. Nah saya punya kasetnya. Tetapi sudah saya jarang memutarnya ya karena kan di Spotify juga ada, di YouTube juga ada gitu ya. Ya tinggal kita putar aja. Yang kaset-kaset ya saya simpan sebagai koleksi aja gitu ya. Ada albumnya Karimata gitu ya, yang jazz gitu ya. Lumayan komplit masih gitu ya. Krakatau ya, itu masih komplit gitu ya. Itu kaset. Juga video. Nah, jadi data rekaman lagu, rekaman film itu, video itu dalam bentuk medan magnet. Ya, disimpan dalam pita ferromagnetik. Ya, tidak hanya kaset, tapi juga mungkin flash disk. Disket. Disket. Siapa yang pernah menggunakan disket? Ya, ayo. Tahu disket ya? Ada yang tahu disket itu seperti apa? Ya, kotak gitu ya. Ada piringan, tapi piringannya dari bahan ferromagnetik. Ya, dulu saya kuliah pakai itu. Ya, ngetik gitu. Ya, tugas-tugas ya disimpan di disket. Ya, karena belum punya komputer toh. Tapi sewa. Ya, kemudian datanya saya simpan di disket. Kalau misalnya mau ngetik ya sewa begitu. Ya, di persewaan gitu ya, gitu. Ya. Gede dulu. 5/4 inci. Itu disketnya gede. Terus di akhir-akhir kuliah sudah muncul disket kecil, ya 2,5 inch kecil, ya bisa disaku, ya gitu. Itu kemudian setelah di Loyola kayak kerja sudah tidak lagi pakai disket waktu itu. Masih deh, masih disket masih sekitar berapa tahun ya waktu itu nanti kalau tugas-tugas anak-anak tugas gitu, entah itu PowerPoint, entah itu tulisan, entah itu video singkat gitu ya, itu sudah bisa disimpan di
disket. Kalau film di CD, ya CD. Ya, kalau film karena butuh memori yang besar. Kalau disket itu hanya berapa mega gitu ya. Gitu. Nah kemudian lama-lama sekarang pakai flash disk. Ya, flash disk juga gede. Ya. Saya dulu pertama kali beli flash disk itu berapa jam? 128 megabyte. 128 megabyte itu disk, flash disk pertama kali saya beli. Ya. Dulu ya. Nah, sekarang sudah tera-teranan ya di flash disk itu ya. Dan pun sekarang saya jarang pakai flash disk karena sesuatu sekarang kita gunakan di cloud ya. Begitu ya. Oke. Ini untuk hanya sekedar pengetahuan saja ya. Oh, pernah ya. Sekarang kita tidak pakai media magnetik ya. Karena kalau media magnetik itu rentan rusak ya. Kalau terkena medan magnet yang cukup kuat, itu tatanan memori yang tersimpan di dalam ferromagnetiknya itu bisa rusak. Ya, mungkin PC kita masih ada yang pakai hard disk. Hard disk itu pakai ferromagnetik juga. Ya, laptop kita mungkin juga ada yang masih pakai hard disk. Maka kalau pakai hard disk kan kita harus hati-hati ya. Nggak boleh guncangan terlalu tinggi. Ya, nanti headnya itu menggesek ke headnya ini seperti ini. Ini menggesek bahan ferromagnetiknya itu nanti jadi rusak, bad sector begitu ya. Jadi nggak bisa dibaca, nggak bisa ditulisi gitu ya. Kalau sudah ada data ya hilang datanya gitu kan, seperti itu. Tapi sekarang modelnya tidak pakai bahan ferromagnetik, tapi modelnya solid state disk ya, SSD ya. Jadi menggunakan media apa ya, elektronik ya. Jadi kayak flash disk ya, flash disk yang gede gitu ya, flash yang gede. Sistemnya begitu ya, elektronik. Baik, itu sudah selesai ya. Baik, materinya hari ini kita dapatkan aplikasi dari trafo, generator, rumusnya seperti itu, kemudian energi yang disimpan dalam induktor dan juga induktansi dari kumparan itu sendiri. Jika dimasukkan dalam bahan seperti apa, kalau kosongan seperti apa, begitu ya. Ini hari ini. Ada pertanyaan kah? Halo? Kalau kita gunakan untuk melihat contoh soal ya yang bisa kita lihat di classroom kita ya, sebentar ya. Nah, kita lihat di contoh penyelesaian yang ini. Moga-moga sudah terlihat ya. Oke. Kita lihat nomor 4 ya, nomor 4. Nah, ini tadi yang saya sebut tadi ya. Sebuah generator AC menghasilkan tegangan sesuai dengan persamaan berikut. E sama dengan 220 akar 2 sin 120 pi T. Kalau kita lihat strukturnya seperti generator tadi, NBA omega sin omega T atau E max sin omega T. E max sin omega T. E sama dengan E maksimum kali sin omega T. Nah, dalam persamaan itu sesuai dengan yang ada di sini. E sama dengan 220 akar 2 sin 120 pi T. Berarti 220 akar 2 itu adalah E maksimum, 120 pi T itu adalah omega, kecepatan sudutnya. Maka kalau ditanyakan berapa frekuensi sumber listrik, ya udah kita lihat dari omeganya. Omeganya 120 pi, sehingga sama dengan 2 pi F. Ya, maka frekuensinya tahu, 60 Hz. Nah ini contoh yang tadi, ini untuk standar PLN ya. Nah, E maksimalnya 220 akar 2. Tegangan maksimumnya berapa? Yaitu tegangan maksimumnya 220 akar 2. Terus yang C, nilai tegangan efektif sumber. Apa itu nilai tegangan efektif sumber? Nilai tegangan efektif adalah nilai tegangan yang dipakai untuk menghitung seberapa besar energi yang dikeluarkan, energi yang dibebaskan, energi yang kita terima, yang kita pakai kalau kita nanti mau bayar PLN. Maka bukan
maksimum nanti kita dirugikan. Wong kita tidak menggunakan tegangan sebesar tegangan maksimum terus kan? Ya. Yang kita gunakan adalah nilai RMS atau efektif. Efektif itu nilai RMS. RMS itu singkatan dari root mean square, akar dari rata-rata kuadrat. Akar dari rata-rata kuadrat. Ya, kenapa kok akar? Karena V-nya V kuadrat kan? Ya, V kuadrat. P itu kan V kuadrat. Apa ya? P itu V kuadrat per R kan? Maka V kuadrat yang kita hitung. Ya. Maka untuk mendapatkan nilai efektif akar dari rata-rata kuadrat. Maka jadilah itu. Efektif sama dengan E maksimum per akar 2. Ada hitungannya sih, cuma hasil jadinya saja. Efektif adalah E maksimum per akar 2. Berarti E maksimumnya adalah 220 akar 2 per akar 2 ya 220. Nah itulah, makanya sering kita katakan tegangan kita itu yang efektif adalah 220 volt di negara kita. Ya PLN kita menggunakan itu. Maka kalau kita mau menghitung daya kita, rumah kita itu berapa arus, berapa ampere atau arusnya? Oh rumahmu hanya 2 ampere, berarti 2 kali 220. Berarti 440 atau 450 lah orang mengenal tegangan PLN di rumah yang paling sederhana. Ya, seperti rumah saya itu rumah yang menggunakan listrik 450. Ya. Jadi kalau dinilai ya RSSSS gitu ya. Tahu ya nilai RSSS itu apa ya? Rumah sangat sederhana sampai selonjor pun sangat sulit sekali. Gitu, RSSS gitu ya. Nah, gitu. Nah, ada juga yang 900 watt, ada yang 1300 watt dan seterusnya begitu ya. Itu. Baik, ini contoh yang ketiga. Contoh berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan induktansi induktor. Sebuah kumparan induktansinya 5 milihenry, 5 milihenry di M kecil kali H itu adalah milihenry. Mengalami perubahan kuat arus dari 0,2 ampere menjadi 1 ampere. Berarti delta I-nya tahu, kemudian L-nya tahu, dalam waktu delta T-nya tahu. Ditanyakan GGL, ya E sama dengan L DI per DT atau delta I per delta T. Ya udah tinggal dimasukkan aja gitu ya. Kemudian nomor 6. Ini solenoid ya, yang diketahui N-nya, kemudian flux magnetnya berubah, induktansinya 0,4 Henry, L-nya, maka arus yang mengalir besarnya berapa? Ya, tinggal dimasukkan aja. Oke, begitu. Dan seterusnya bisa kamu pelajari. Kita lihat soalnya ya sekarang ya. Lihat soalnya ya. Masih ada waktu nggak? Oh, masih 5 menit ya. Muka-muka cukup ya. Muka cukup ya, sebentar. Lalu lupa belum masuk ke sini ya. Oke, saya tutup dulu ya nih ya. Share yang lain. Oke, kita lihat nomor berapa ya? Nomor 5 udah ya, nomor 6 ya. Oke, lihat nomor 6. Sebuah kumparan dengan luas penampang 50 cm persegi. Jumlah liternya adalah 800, berada dalam medan magnet yang berarah sejajar dengan sumbu kumparan. Besarnya induksi magnetik B berubah dengan persamaan itu. Besarnya gigel induksi maksimum berapa? Besarnya gigel induksi. Sama seperti kalau generator tadi ya. Nah, nomor 6 ini kalau kita lihat gambarannya seperti ini teman-teman ya.
Ada kumparan begitu. Kumparan, penampang kumparannya begitu. Nah, gitu. Ini medan magnetnya sejajar ya, kita lihat sejajar. Ini B. Kemudian ada garis normal begitu ya. Sehingga kalau kita lihat diketahuinya apa ini? Ini adalah luas penampang A. Ya, dalam satuan cm persegi. Jumlah lilitannya N berada dalam medan magnet yang sejajar dengan sumbu kumparan. Sejajar dengan sumbu kumparan itu artinya apa ya? Tetanya berapa itu? Kita lihat. Berapa derajat kira-kira ya? N dan B-nya sejajar. Karena dikatakan B sejajar sumbu kumparan. Nah, sumbu kumparan itu segaris dengan garis normal. Ya, berarti tetanya 0 derajat. Gitu. Ya. Cos theta ya berarti 1 nanti kan. Kemudian diketahui ini B. B-nya merupakan fungsi waktu. B-nya berubah. Ya. Ditanyakan GGL maksimum, E maksimum. Ya, E maksimum. Oke, kita punya persamaan E sama dengan min kali N d flux per dt. Min N d BA cos theta per dt. Nah, A dan cos theta-nya tetap, yang berubah adalah B. Maka jadi min N kali A kali cos theta dikalikan dB per dt. Nah, N-nya diketahui ya. Kemudian A-nya diketahui, cos theta-nya 1 karena cos 0. Nah, turunannya dari B yang nilainya 5 kali 10⁻⁵ sin 4000 T itu berapa? Coba si siapa ya? Laser. Ayo laser. Laser? Halo? Iya, Pak. Oke, turunannya 5 kali 10⁻⁵ sin 4000 T terhadap T berapa? 5 kali 10 berarti lupa. Cos Coba kali tulis. N-nya itu 800 ya. Oke, saya tulis dulu angkanya. 800. Kemudian A-nya 50 tapi dalam satuan meter sentimeter. Jadikan meter persegi ya. Berapa itu kalau sentimeter persegi jadikan meter persegi? Laser. 10 pangkat min 4 ya. Terus cos theta-nya tadi 1 udah. Kemudian turunannya tadi berapa kamu sebut? 4.000 Turunannya 4.000 kali 5 10 pangkat min 5 dikalikan 4.000 dikalikan cos 4.000 T. Gitu ya? Iya. Ya, baik. Ini jadinya tetapnya enggak apa-apa ya. Nah, kita hitung sekarang. Karena nilai induksi maksimum, nilai cos maksimum kan 1. Nah, kita ambil sebagai nilai 1. Jadi ini saja. 800 kali 50 kali 10⁻⁴ kali 1 kali 5 kali 4.000. Jadi berapa itu ya? Kalau kita hilangi nolnya, ini 1, ini 2, ini 6. 6 ya. Ini ada min 9, berarti tinggal min 3 ya. 10 pangkat min 3. Terus tinggal 8 kali 5 dan 5 kali 4. Jadi berapa ya? 5 kali 4 itu 20 kali 40. 800. 800. Kali 10 pangkat min 3. 0,8 ya. Oke. Begitu, teman-teman. Makasih laser. Ya, kira-kira begitu untuk nomor soal contoh ini ya. Nah, nomor yang lain silahkan dikerjakan. Ya, nomor yang lain di situ. Kemudian jangan lupa nanti sore bagi yang teman-teman yang bisa, silahkan ikut. Yang mau ya, kalau tidak ya tidak apa-apa. Saya tidak memaksa, tapi saya akan kasih waktu untuk latihan bersama nanti sore jam 2. Ya kuotanya 10 ya, karena kita pakai Jimit maksimal
kok 10 atau 100 orang. Ya mungkin kelas silakan yang nanti bisa, kalau tidak bisa nanti ya masih pada besok. Sama ya, soalnya sama, cuma saya bagi 2 supaya cukup sih kuotanya. Begitu teman-teman, selamat pagi, sampai jumpa lagi di nanti sore ya bagi yang akan ketemu atau di kesempatan lain. Dadah.